Hai, namaku Cindy. Katakan padaku, apakah kamu memimpikan untuk memiliki wajah muda selamanya? Menurutku, itu tidak akan menjadi selamanya, karena aku tidak pernah bisa memiliki wajah muda sama sekali. Karena aku sudah tua sejak lahir. Terdengar aneh bukan? Mungkin kamu berpikir aku akan menjadi lebih muda seperti filmnya Brad Pitt, tapi nyatanya enggak. Secara tidak terduga, kondisiku semakin menua karena aku mengalami masalah genetik bernama progeria. Aku 15 tahun seorang remaja pada usianya. Tapi aku terlihat seperti 90 tahun. Kulitku penuh dengan keriput. Rambutku sudah abu-abu dan aku sangat kurus. Bahkan, aku mulai hampir botak beberapa bulan ini. Padahal aku tidak pernah merasakan menjadi dewasa. Aku sangat pendek dan tulangku sangat rapuh. Sehingga aku tidak bisa berolahraga. Itulah mengapa aku sangat krempeng. Sayangnya nggak ada pengobatan medis yang bisa menyembuhkan ini. Yang ada hanyalah terapi eksperimental yang bisa melambatkan penuaanku tapi tidak akan menghentikannya. Aku ingin sekali mencobanya, tapi aku takut. Sebetulnya organ dalamku itu sehat, tetapi tidak dengan pembuluh darahku. Progeria menyebabkan aterosklerosis. Ini adalah fase di mana di antara pembuluh darahku menyempit sehingga membuat organ-organku terganggu. Lalu, dokter berkata bahwa untuk beberapa tahun ke depan aku akan terkena serangan jantung atau stroke dan tidak ada obat medis yang bisa menyembuhkan ini. Apakah aku akan menjadi salah satu dari mereka? Lalu aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Aku akan menjadi gila memikirkannya jika tidak ada ibuku. Dia selalu mengkhawatirkanku sepanjang hidupku. Karena dia juga merasa tersiksa atas penyakit ini. Karena sakit progeria ini sudah terdeteksi langsung setelah aku lahir dan ayahku meninggalkan kami. Untuk beberapa alasan dia bilang bahwa sakitku ini karena keturunan. Dia menginginkan anak yang sehat dan dia menyalahkan ibuku. Dia berkata, aku menjadi seperti ini gara-gara ibuku. Bagaimana menurutmu atas tindakan ayahku itu? Tentu, merasakan seluruh penderitaan dengan anak yang sakit bukanlah hal yang bisa semua orang terima. Adalah nyata bahwa aku memiliki ibu terbaik di planet ini. Dia tidak menyalahkanku, tapi ayahkulah yang salah. Progeria bukanlah penyakit turunan. Itu adalah mutasi gen genetik yang terjadi ketika perkembangan embrio. Atau juga bisa karena adanya unsur genetik lain yang berkembang dalam tubuh. Tetapi, ayahku tidak pernah mau mendengarkan, lalu dia meninggalkan kami. Dan dia benar-benar memutuskan untuk pergi dan memiliki keluarga baru, mencari istri baru dan membesarkan anak-anak mereka yang ternyata hanya berjarak beberapa rumah dari rumah kami. Ibuku sangat murka ketika mengetahuinya. Aku melihatnya menangis di kamarnya, tidak hanya sekali. Ayahku memiliki 2 anak perempuan. Yang paling tua 2 tahun lebih muda dariku. Namanya adalah Britney. Dia adalah ratu di sekolah. Meski usianya baru 14 tahun, semua anak laki-laki mengejarnya. Dia baik dalam pelajaran dan juga olahraga. Kadang-kadang dia adalah pengingatku betapa pecundangnya aku ini. Anaknya yang paling kecil, Cynthia, mengatakan pada semua orang bahwa aku adalah kakak tiri mereka. Aku pernah mendengar mereka bicara di belakangku. Orang jelek ini memiliki ayah yang sama denganku. Itu sungguh menghina aku. Tapi itu bukanlah akhir segalanya. Rumor tentang fakta bahwa 2 anak paling populer di sekolah memiliki saudara perempuan sepertiku dengan cepat tersebar. Britney sangat malu padaku. Itulah kenapa dia selalu menghina dan selalu menertawaiku di belakangku. Cukup melegakan kita tidak sering berpapasan di sekolah. Aku sekolah di program yang lebih pendek dibandingkan dia. Tapi aku sungguh tahu julukan tengkorak Cindy diberikan padaku darinya. Aku menangis karenanya. Meskipun demikian, teman-teman di kelasku sangat support aku dan sangat beruntung aku memiliki teman seperti mereka. Mereka menerima aku apa adanya. Berdasarkan sikap baik mereka memberikanku semangat untuk membalas dendam atas apa yang dirasakan oleh ibuku. Karena kerapuhan tulangku, aku mematahkan pergelangan kakiku. Tidak begitu serius, aku masih bisa berjalan dengan crack. Suatu hari, laki-laki bernama Demian berusaha untuk membantuku. Dia menggendongku masuk ke sekolah dan berjalan di lorong sekolah. Betapa sangat romantisnya saat itu. Lalu aku melihat Britney di lorong sekolah. Aku tahu dia suka Demian. Dia melihatku seperti musuh dan berkata padaku, "Kamu mematahkan tulangmu untuk hal seperti ini. Selain akan mendapatkan penyakit tua, dia juga akan mendapatkan penyakit jantung di 1 atau 2 tahun ke depan." Demian ingin mengatakan sesuatu yang buruk. Tapi dari belakang Britney, kepala sekolah muncul. Dia telah mendengarkan semuanya. Dia menyuruh Britney masuk ke ruangannya dan memintaku untuk menunggu di balik pintu. Demian menenangkanku. Akhirnya dia memanggilku masuk. Saudaraku menangis.
Kepala sekolah berkata dia perlu minta maaf padaku. Dia pergi, sehingga itu tidak membuatnya tertekan. Britney tidak minta maaf. Dia mengatakan kalau aku jelek, dan semua yang dia katakan itu adalah benar. Dia mulai mengata-ngataiku, tapi sekarang itu tidak mempengaruhiku sama sekali. Aku yakin bahwa ada banyak orang baik di sekolah ini. Dan dia hanyalah orang yang bodoh, dan selalu mengompor-ngompori semua orang. Dia tidak akan mampu menerima semua beban yang aku lalui setiap hari. Ketika kepala sekolah kembali masuk, dia bertanya padaku, apakah Britney meminta maaf? Aku bilang, enggak. Dan kemudian dia bilang sebagai hukuman, tidak ada yang membolehkan saudaraku untuk datang sebagai ratu. Dan aku melihat tangannya gemetaran, dan wajahnya menjadi pucat, lalu tiba-tiba pingsan. Itu terjadi tidak terduga-duga. Kepala sekolah langsung mengambilnya dan menelpon polisi. Tanpa diketahui, aku langsung merasa pusing. Ambulan langsung membawa kami ke rumah sakit. Untungnya, aku langsung kembali normal. Aku duduk di ruang tunggu dan menunggu hasil lab dan juga ibuku. Ibu Britney lari ke dalam. Dokter berjalan ke arahnya dan mengatakan sesuatu. Aku mendengar Britney memiliki penyakit genetik. Aku tidak tahu apa namanya, hanya samar-samar terdengar adolescence. Ketika dokter itu pergi, istri baru ayahku duduk di sampingku. Untuk pertama kalinya aku mendengar pengakuannya bahwa putrinya harus mendengar ini, bahwa Brit memiliki diabetes darinya. Dan putrinya yang paling kecil juga mengalami itu. Aku sangat terkejut. Ayahku meninggalkan kami karena penyakitku dan menginginkan anak yang sehat. Sekarang, anak terfavoritnya juga sakit, bukan karena genetik, tapi karena istrinya memiliki riwayat diabetes. Dia meminta aku untuk menjaga rahasia ini. Aku paham, ayahku akan meninggalkan dia sebagaimana dia meninggalkan kami. Sekarang, aku nggak tahu harus gimana. Aku ingin sekali balas dendam atas apa yang ayahku lakukan pada ibuku, untuk menunjukkan adanya kesalahan yang telah dia perbuat. Tapi mungkin aku harus menjaga rahasia ini. Bagaimana menurutmu? Apa yang harus aku lakukan? Tuliskan di kolom komentar ya.